Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur komponen-komponen dasar di bidang elektronika dan bagaimana cara menentukan apakah komponen ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, untuk itu tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Jadi inilah beberapa komponen dasar di bidang elektronika. Di sini saya jabarkan satu persatu. Dari bagian sebelah kiri ini adalah transformator, kemudian ini resistor, ini dioda, dan ini screen, kemudian ini kapasitor, ini potensiometer, selanjutnya 7 segment, dan di sini ada transistor, kemudian terakhir ada LED. Nah, masing-masing dari komponen ini tentunya sekarang juga telah dikembangkan dengan varian yang lebih bagus sesuai dengan fungsi yang lebih baik. Ya, dalam menentukan layak atau tidaknya komponen yang digunakan di bidang elektronika, alat bantu yang saya gunakan di sini adalah multimeter. Multimeter ini sebuah alat ukur yang multifungsi yang dapat digunakan untuk mengukur nilai tahanan, nilai tegangan, dan nilai kuat arus. Ya, dari komponen dasar pertama yang akan kita ukur adalah resistor. Nah, di sini dari gelang warna kita perhatikan nilai resistor ini, nilai tahanannya adalah 330 ohm. Maka untuk mengukurnya, saya akan tempatkan skala multimeter di angka kali 100 atau kali 1000 ya. Atau untuk hasil yang lebih akurat, saya akan tempatkan di skala 100 begini. Kemudian sebelum melakukan pengukuran, biasakan mengkalibrasi alat ukur terlebih dahulu agar hasilnya nanti lebih akurat. Nah, di sini alat ukur saya sudah kalibrasi di angka kali 10 untuk pengukuran ohm meter. Nah, untuk itu saya langsung coba saya ujikan di sini, saya akan ukur. Nah, perlu kita perhatikan bahwa resistor ini tidak memiliki polaritas. Jadi salah kedua ujung probe positif dan negatif pada alat ukur boleh ditempatkan di kaki yang mana saja. Nah, kemudian untuk hasil penunjukan jarumnya kita fokuskan di sini untuk ohm meter untuk pengukuran nilai tahanan. Nantinya akan diukur keluar hasilnya nanti akan keluar di bagian sini, kemudian kita kalikan 10. Oke. Tempatkan di ujung kaki yang satu, kemudian ujung kaki lainnya. Kita perhatikan di situ hasilnya adalah 33. Nah, 33 tadi faktor pengalinya 10, maka 33 dikalikan 10 hasilnya adalah 330 ohm. Nah, perlu kita ketahui di sini resistornya juga memiliki toleransi, yaitu warna gelangnya di situ emas ya. Jadi ada nilai plus minusnya kurang lebih dari nilai 330 ohm. Tapi di sini hasilnya ditunjukkan adalah 330 ohm. Maka dengan kata lain kita bisa simpulkan resistor ini masih dalam keadaan baik atau masih bisa digunakan. Nah, komponen selanjutnya akan kita ukur yaitu potensiometer. Nah, potensiometer ini merupakan sebuah komponen yang nilai tahanannya dapat diubah-ubah. Nah, komponen ini biasanya digunakan pada perangkat audio seperti pada tone control dan amplifier. Kita perhatikan di sini. Ini dari titik tengah ke titik sini ya, ke titik bagian kiri ini memiliki nilai tahanan 50K, kemudian juga dari titik tengah ke titik kanannya ini juga memiliki tahanan sebesar 50K. Nah, perlahan nilai tahanan ini akan diset atau diatur oleh tuas yang ada di belakangnya. Jadi jika ini kita putar ke kiri dan ke kanan, maka nanti nilai tahanannya akan berubah-ubah. Untuk itu, untuk pengukuran di sini multimeter saya set di angka pengali 1 kilo untuk memudahkan dalam melakukan pengukuran. Oke, perlu kita ketahui kembali bahwa potensiometer ini juga tidak memiliki polaritas. Jadi kaki probe positif dan negatif pada alat ukur boleh kita tempatkan di kaki yang mana saja yang akan kita ukur. Seperti di sini, saya ingin memastikan nilai tahanan dari kaki bagian kiri yang terhubung ke tengah potensiometer. Seperti ini. Nah, di sini. Oke, kita perhatikan di sana penunjukan jarumnya yaitu sebesar hampir 50. Nah, karena potensio di sini juga memiliki toleransi, maka kita anggap di sini hasilnya memang sudah mendekati 50.
Dengan kata lain berarti sisanya itu adalah toleransinya. Nah, jika tuas ini kita putar perlahan, maka nanti nilai dari potensiometer ini akan mengecil ya. Seperti di sini kita perhatikan penunjukan jarum. Sebentar ya. Oke, di sini nilainya menunjukkan angka 0. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa potensiometer ini masih berada dalam keadaan baik dan layak pakai. Nah, komponen ketiga yang akan kita ukur yaitu kapasitor elko. Nah, di sini kita lihat fisik dari kapasitor elko, di mana tanda yang ada garis seperti ini merupakan kaki negatif. Kemudian kaki yang lebih panjang ini adalah kaki positif. Nah, kapasitor elko ini adalah kapasitor yang memiliki polaritas ya. Ada kaki positif dan kemudian ada kaki negatifnya. Untuk mengukur kapasitor elko, kita tempatkan skala pengukurannya di posisi ohmmeter kali 1K. Nah, kemudian prob positif ini dihubungkan ke kaki positif, kemudian prob negatif dihubungkan ke kaki negatif dari kapasitor elko. Nah, sekarang kita coba uji. Positif, negatif dihubungkan ke kaki negatif, kemudian prob positif dihubungkan ke kaki positif. Kita lihat yang terjadi pada penunjukan jarum. Nah, di situ jarum bergerak kemudian perlahan turun kembali. Oke, ini menandakan bahwa kapasitor ini masih layak pakai dan masih dalam keadaan baik. Nah, komponen yang keempat yang akan kita ukur yaitu transformator. Transformator ini merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Nah, ada dua jenis transformator, yaitu transformator step up dan step down. Nah, di sini kita lihat biasanya pada transformator ini ada lilitan primer dan ada lilitan sekunder. Nah, untuk ini yang saya jadikan contoh di sini adalah transformator jenis step down yang nantinya akan menurunkan tegangan 110 atau 220 ke sumber tegangan yang lebih kecil ya. Nah, cara mengukur transformator dengan menggunakan multimeter yaitu kita set skala pengukuran di kali 1K untuk pengukuran tahanan. Kemudian nanti kita ukur ya dari titik 0 volt ke masing-masing titik 3 volt, 4,5, 6 volt sampai dengan 12 volt. Apakah masih ada hubungannya atau tidak? Jika jarum bergerak berarti lilitan masih berfungsi atau masih oke. Kemudian jika jarum tidak bergerak, dengan kata lain mungkin lilitannya telah putus. Nah, di sini kita coba ujikan. Ini untuk 0 volt, kita coba satu persatu dan kita perhatikan yang terjadi pada penunjukan jarum. Oke, 3 volt, untuk 4,5 volt, untuk titik 6 volt. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa transformator ini masih berfungsi dengan baik. Nah, cara lain jika kita ingin menentukan apakah transformator masih layak pakai atau tidak, yaitu dengan mengukur besaran tegangan yang keluar pada masing-masing titiknya dengan menggunakan voltmeter. Nah, komponen selanjutnya yang akan kita ukur yaitu transistor. Transistor ini merupakan sebuah komponen yang dapat digunakan sebagai switching atau saklar atau juga bisa difungsikan sebagai penguat pada rangkaian elektronika. Ada dua tipe dari transistor, yaitu transistor NPN dan kemudian transistor PNP. Dan biasanya kakinya ada 3, yaitu kaki basis, emitor, dan kolektor. Nah, cara menentukan ketiga kakinya ini kita dapat melihat datasheet dengan searching di Google. Nah, kebetulan di sini transistor yang saya gunakan adalah jenis S9014. Nah, setelah saya lihat datasheet, maka saya temukan bahwa ternyata untuk jenis transistor ini kaki emitor berada di paling kiri. Kemudian ini kaki basisnya dan kemudian ini kaki kolektor. Nah, untuk cara pengukuran transistor, kelayakan sebuah transistor atau tidak dalam digunakan yaitu kita menempatkan skala pada multimeter di skala kali 1K untuk pengukuran tahanan. Kemudian prob hitam atau prob negatif pada multimeter kita tempatkan di kaki basis. Kemudian prob merah kita tempatkan di kaki emitor. Selanjutnya kita perhatikan penunjukan jarum. Jika menunjukkan angka tertentu,
maka berarti hubungan antara basis ke emitor itu masih oke. Kemudian prop merahnya kita pindahkan lagi ke kaki kolektor. Nah, jika masih terjadi penunjukan jarum, maka kita bisa simpulkan bahwa transistor itu masih dalam keadaan oke atau masih layak dipakai. Selanjutnya di sini saya akan coba uji dan coba ukur transistor S9014 ini. Untuk probe negatif ini ditempatkan di kaki basis. Tadi kaki basis ada di bagian tengah. Kemudian kita coba tempatkan probe positifnya di salah satu kaki. Karena di sini saya tempatkan di kaki kolektor ya. Kita perhatikan. Nah, berarti jarum menunjukkan angka tertentu. Kemudian probe merah saya pindahkan lagi ke kaki emitor. Nah, kita perhatikan di situ juga jarum menunjukkan angka tertentu. Nah, bisa kita simpulkan bahwa transistor ini masih layak pakai. Selanjutnya komponen yang akan kita ukur yaitu dioda. Dioda ini merupakan sebuah komponen yang digunakan sebagai penyarah arus listrik. Yang biasanya digunakan pada rangkaian catu daya yang dapat menyarahkan arus listrik bolak-balik atau AC menjadi direct current atau arus searah. Nah, pada bodinya kita lihat di sini pada bagian kanan, pada bagian kaki kanan di sini ada gelang berwarna putih. Ini merupakan kaki katoda dan kaki yang lainnya merupakan kaki anoda. Kaki katoda untuk kaki negatifnya, kemudian kaki anoda untuk kaki positifnya. Nah, cara mengukur dioda ini berbeda ya dengan pengukuran kapasitor, di mana untuk kaki negatifnya atau kaki katoda ini kita berikan probe positif, sementara untuk kaki anodanya kita berikan probe negatif. Nah, jika pada penunjukan jarum menunjukkan angka tertentu, maka kita bisa simpulkan dioda itu masih layak untuk digunakan. Di sini kita coba ukur. Untuk kaki katoda kita hubungkan dengan probe positif, kemudian kaki anoda kita hubungkan dengan probe negatif. Nah, kita perhatikan jarum pada multimeter menunjukkan angka tertentu yang bisa kita simpulkan bahwa dioda ini masih layak untuk digunakan. Next, komponen selanjutnya yaitu LED. LED ini merupakan sebuah komponen dioda, dia berpijar. Makanya disebut dengan LED, light emitting diode. Mana di sini pada bodinya kita lihat pada bagian kaki yang lebih panjang ini biasanya untuk kaki anoda, kemudian kaki yang lebih pendek ini adalah kaki katodanya. Nah, cara mengukur LED sama dengan cara mengukur dioda, yaitu skala kita tempatkan pada skali 1K, kemudian kaki yang lebih panjang atau kaki anodanya kita berikan probe negatif dan kaki katodanya kita berikan probe positif. Nah, perbedaannya dengan dioda, LED ini dia akan menyala. Kita coba uji. Kaki yang lebih panjang diberikan probe negatif, kemudian kaki lainnya diberikan probe positif. Nah, kita perhatikan di sini LED-nya menyala dan jarum juga menunjukkan angka tertentu. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa LED ini masih layak untuk digunakan. Nah, komponen yang terakhir yaitu fuse. Fuse ini merupakan sebuah komponen yang digunakan sebagai pengaman arus listrik atau pengaman rangkaian listrik. Di mana jika terjadi lonjakan arus listrik, maka otomatis fuse ini akan putus dengan sendirinya. Nah, cara mengukur fuse ini sangat gampang. Jadi kita skala penempatan pengukuran kita set di kali 1K, kemudian ini kita ukur aja, kita tempatkan kedua probe-nya di masing-masing titik. Nah, kita perhatikan di situ jarum bergerak dan menunjuk ke angka 0. Ini berarti masih ada hubungan antara satu kaki ke kaki yang lainnya, dan bisa kita simpulkan bahwa fuse ini masih dalam keadaan oke atau layak untuk digunakan. Jadi itulah sedikit pembahasan kita tentang bagaimana cara mengukur komponen-komponen dasar di bidang elektronika. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan klik like dan komen videonya. Kemudian silakan berlangganan channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.